Halo teman-teman, nyari mobil bekas memang tidak seperti membeli mobil baru ya teman-teman, yang bisa dipatok harganya, karena memang semua tergantung kondisi dan lokasinya. Namun kalau teman-teman ingin tahu rekomendasi mobil lega dan nyaman buat jarak jauh di harga 70 jutaan, yang kondisinya terawat, siap jalan jauh dan pajak aktif di seputaran Jakarta, berikut rekomendasinya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mobil yang pertama, Suzuki Escudo Facelift 2.0 tahun 2006. Jika di video sebelumnya kita sudah mengulas model pre-facelift yang interiornya jadul dan fiturnya masih sangat minim, kali ini adalah model dashlift, yaitu perubahan minor yang berfokus pada dashboard dan fiturnya. Grand Escudo 2.0 Facelift mulai hadir sejak tahun 2003 dan berakhir di tahun 2005. Kemudian kiprahnya dilanjutkan di tahun 2006 oleh Grand Vitara. Dia tetap menggunakan mesin sebelumnya yang berkode J20A 1995cc 4 silinder DHC MPI. Tenaganya 127 horsepower, torsinya 182 Nm, pilihan transmisinya manual 5 speed dan matic 4 speed, dan berpenggerak roda belakang. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 11-13 km per liter. Ini bisa dicapai kalau mesinnya dalam kondisi prima ya teman-teman. Untuk fiturnya, dia sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD, electric retractable side mirror, head adjuster di kursi driver, speedometer Optitron, dial steering, head unit double din, jam digital, AC sudah auto climate dengan heater, power outlet juga ada di konsol tengah, armrest soft touch dan juga bisa dijadikan cup holder, seat belt head adjuster, spion tengah dynamic view, vanity mirror kiri kanan, armrest di baris kedua, 2 buah speaker di plafon bagasi, power outlet bagasi, wiper dan defogger belakang. Escudo Gen 2 ini desainnya terkesan berisi, meskipun ukurannya terbilang kompak. Bodi dan sasisnya tebal, apalagi kalau dimodifikasi Alto, tampilannya makin gahar nih teman-teman. Interior model facelift ini, dia lebih mewah dibanding sebelumnya. Fiturnya pun juga meningkat cukup drastis. Jadi ini mobil yang sangat menarik jika teman-teman ingin cari SUV yang ukurannya tidak terlalu besar. Karena mesinnya bandel dan bertenaga, perawatannya pun juga mudah. Ketersediaan spare part-nya juga masih banyak, dan kaki-kakinya juga kokoh. Kekurangan mobil ini tidak banyak, karena memang dia mobil yang minim perawatan. Mungkin hanya harga bekasnya saja yang mepet ke generasi ketiga ya teman-teman. Melihat generasi ketiganya yang punya desain yang lebih modern, namun tetap berisi dan gagah, bisa membuat mobil ini jadi ada perbandingan. Oh ya, fiturnya memang terkesan banyak, tapi sayangnya airbag lupa diselipkan, padahal kompetitornya sudah punya semua. Mobil ini selama dapat unit yang terawat, dia pasti tidak akan bikin kantong jebol ya teman-teman. Desainnya yang membulat jadi ciri khas tersendiri dibanding Grand Vitara, tapi ini masalah selera saja ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin yang bisa dimodif Alto dan dapat unit yang sudah terawat, tentu Escudo Gen 2 Facelift ini lebih menjanjikan dibanding Grand Vitara. Grand Escudo 2.0 Facelift tahun 2006, harga bekasnya dengan kondisi terawat dan pajak aktif sekitar 79 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 2 juta rupiah. Yang kedua, Honda CR-V Facelift 2.4 transmisi matic tahun 2005. Ini adalah model facelift dari generasi kedua CR-V. Ditandai dengan 3 bilah grill chrome horizontal, SUV Honda ini tampil lebih elegan. Model ini hanya muncul di tahun 2005 sampai tahun 2006 saja. Jika pada model pre-facelift, dia mengadopsi 3 baris kursi, kali ini baris ketiganya hanya datang sebagai opsi. Ada yang pakai, ada yang tidak pakai kursi belakang. Namun tetap menyelipkan meja piknik yang lebar khas CR-V RD di bagasinya. Perubahannya juga terjadi pada settingan suspensi, di mana settingan suspensinya lebih empuk dibanding model pre-facelift. Kemudian, mesinnya juga ada sedikit perbaikan. Sekarang dia sudah menggunakan throttle by wire yang bikin mesin lebih halus dan lebih efisien. CR-V Gen 2 ini punya desain semi-konde, di mana bodinya terkesan panjang dan ramping, sangat berbeda dengan rivalnya Escudo 2.0 Facelift yang lebih terkesan membulat dan berotot. Honda CR-V RD4 ini tersedia dengan mesin K20A dan K24A. Untuk K20A, cc-nya 2000 cc 4 silinder DHC iVTEC, tenaganya 100 horsepower, torsinya 194 Nm. Sementara untuk mesin K24A, cc-nya 2400 cc 4 silinder 16 valve DHC iVTEC, tenaganya 160 horsepower, torsinya 222 Nm. Pilihan transmisinya manual 5 speed dan matic 4 speed. Namun kalau untuk mesin 2.4, dia hanya tersedia dengan transmisi matic 4 speed saja.
Untuk konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 7-8 km per liter dan luar kota sekitar 9-10 km per liter. Untuk fiturnya, remnya sudah ABS plus EBD, jok sudah full kulit warna beige, speedometer Optitron, dual SRS airbag, tilt steering, vanity mirror kiri kanan, spion tengah dynamic view, head unit double din, AC dengan pengatur lengkap dan heater, armrest depan individual, head adjuster seat belt, armrest belakang dengan 2 cup holder, kaca bagasi yang bisa dibuka terpisah, wiper belakang, defogger belakang, dan roof rail. Honda CR-V Gen 2 Facelift 2,4 ini desainnya terkesan lebih mewah, namun tetap terlihat sporty. Mesinnya bandel dan sangat bertenaga di putaran atas. Interiornya juga terlihat mewah dengan warna beige dan sudah full kulit. Posisi driver paling sporty di kelasnya. Kabinnya lapang, fitur keselamatannya sudah lengkap. Soal perawatan, dia tergolong mudah, jadi dia tergolong aman jika dipakai di daerah sekalipun. Kekurangannya adalah kaki-kaki depannya kurang tangguh. AC-nya masih single. Untungnya di model facelift ini kursi ketiganya sudah dihilangkan, jadi kerja AC singlenya masih mampu mengcover semua penumpang. Kabinnya kurang kedap, dan harga seperempatnya untuk yang mesin 2,4 ini dia lebih mahal dibanding mesin 2000 cc. Nah, buat teman-teman yang ingin mencari SUV murah yang bawaannya mewah, sekaligus sporty dan tampilannya mudah, Honda CR-V 2,4 facelift ini menurut kami adalah pilihan yang sangat tepat. Harganya saat ini dengan kondisi terawat dan siap jalan jauh sekitar 75 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 2,8 juta rupiah. Yang ketiga, Hyundai Tucson 2.0 tipe GLS transmisi matic tahun 2005. Selain Santa Fe, Hyundai juga merilis Tucson GLS di saat yang hampir bersamaan di tahun 2005. Tampil senada dengan Santa Fe, Tucson juga menganut desain unik dengan lampu utama yang sangat khas yang dipakai hampir di semua produk Hyundai saat itu. Namun dibanding Santa Fe, desain belakang Tucson terlihat lebih normal. Tucson juga menganut desain kaca belakang terpisah, di mana ini sangat lazim di zamannya, namun terkesan lebih tersamakan berkat desain kaca yang membulat. Meskipun ini produk Hyundai jadul, build quality-nya sangat baik dengan plat bodi yang tebal. Hyundai Tucson Gen 1 ini hadir dengan varian GLS di tahun 2005 dan XG di tahun 2006. Saat itu, Hyundai cukup bangga menjadi pelopor transmisi Shiftronic. Mobil ini menggunakan mesin Beta 2 G4GC 1975cc 4 silinder DHC MPI. Tenaganya 141 PS, torsinya 184 Nm, transmisinya Shiftronic 4 speed, dan berpenggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 11-12 km per liter. Fiturnya, remnya sudah cakram di keempat roda dan semua sudah pakai ABS. Power window, tombol fog lamp, pengaturan kursi driver sangat lengkap, tilt steering, jam digital, head unit double din, AC dengan pengaturan lengkap dan heater, konsol tengah dengan armrest, seat belt head adjuster, spion tengah dynamic view, vanity mirror dengan lampu kiri kanan, dan ada extensionnya. Interior sudah full kulit, armrest dengan cup holder di baris kedua, 3 buah headrest di baris kedua, separator bagasi, wiper dan defogger belakang, dan pintu bagasi yang bisa dibuka terpisah. Mobil ini punya desain yang sedikit kurang lazim bagi orang Indonesia, tapi kalau untuk warna hitam two-tone, tampilan uniknya jadi tersamarkan dengan baik, dan justru kelihatan makin gagah. Mesinnya bandel dan bertenaga di putaran atas. Perawatannya sebenarnya simple asalkan dapat unit yang terawat. Seperempatnya pun juga masih ada yang jual di marketplace. Interiornya didesain sangat rapi mirip SUV spek Eropa, terutama di bagian bagasi. Dia juga lega dan kursinya sangat empuk. Baris keduanya bisa diisi 3 penumpang dengan nyaman karena headrest-nya ada 3. Fiturnya tergolong lengkap di kelasnya, konsumsi BBM-nya cenderung lebih irit di kelasnya, dan biaya pajaknya tergolong murah. Kekurangannya adalah desainnya sendiri. Meskipun bisa tampil gagah, tapi tidak semua orang suka. Tenaganya di putaran bawah agak lemot. Warna kulit interiornya terlihat sudah kusam dan pucat, jadi kesemewahannya jadi kurang terasa ya teman-teman. Seperempatnya hanya tersedia yang ori saja, jadi harganya terkesan cukup mahal. Jadi, meskipun desain depannya kurang menarik dan ini buatan Korea jadul, mobil ini pada dasarnya tidak punya penyakit bawaan, dan jika dalam kondisi prima, dia sangat bisa diandalkan. Hyundai Tucson GLS transmisi matic tahun 2005, harganya sekarang dimulai dari sekitar 75 juta rupiah, dengan biaya pajak per tahun hanya sekitar 1,8 juta rupiah saja.
Nah, itulah rekomendasi mobil nyaman buat jarak jauh di harga 70 jutaan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.